Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nuraisyah Putri, mahasiswa Universitas Tidar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas seputar pembicara yang ideal. Sebelum masuk pada inti materi, sudah seharusnya kita mengingat bahwasannya berbicara merupakan alat komunikasi yang sangat vital bagi kehidupan. Maka dari itu, sudah seharusnya kita mengembangkan kemampuan berbicara yang ada pada dalam diri kita. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara kita dapat mencari berbagai tokoh yang memiliki ciri-ciri pembicara yang ideal, sehingga tokoh tersebut dapat memotivasi kita untuk meningkatkan kemampuan berbicara kita, dan juga tokoh tersebut dapat kita jadikan referensi untuk berbicara. Saya di sini akan memberikan salah satu contoh tokoh yang memiliki ciri-ciri pembicara yang ideal. Beliau juga salah satu tokoh yang memotivasi saya untuk selalu meningkatkan kemampuan berbicara yang ada pada diri saya. Berikut potongan video yang membuktikan bahwasannya beliau benar-benar memiliki ciri-ciri pembicara yang ideal. Barangkali setelah kalian menonton video tersebut, kalian juga termotivasi oleh beliau. Sebagai perempuan, membuat pilihan seringkali menjadi tantangan. Kerap kali kita ditanya, bekerja atau jadi ibu rumah tangga? Seolah-olah memilih salah satu akan mengorbankan yang lainnya. Pilihan bekerja akan dilihat sebagai pilihan yang melawan kodrat, sementara pilihan menjadi ibu rumah tangga akan membuat perempuan dinilai mengorbankan bakat. Dilema dan penghakiman yang tidak pernah dialami oleh laki-laki. Kapan kita pernah mendengar seorang pria ditanya, mau berkarir atau jadi ayah yang baik? Tiap kali perempuan bimbang mengambil pilihan, orang-orang dengan gampang memvonis, perempuan memang ribet. Kami bukan makhluk yang ribet, juga tidak ingin ribet. Cara pandang dunia atas perempuan yang membuat kami harus bertimbang lebih banyak saat harus mengambil pilihan. Jika kami kadang tampak bimbang atau ribet, percayalah itu hanyalah akibat, bukan pembawaan. Mari tegaskan satu hal, perempuan itu selalu multiperan dan semuanya hadir dengan tuntutan. Tidak ada satupun dari kita yang kekurangan pekerjaan, menjadi pengurus komite di sekolah, aktif di kegiatan pengajian di lingkungan, bekerja dari rumah dengan jam kerja fleksibel dan beragam bentuk lain. Di era digitalisasi teknologi ini, perempuan bekerja dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang bervariasi. Dan itu artinya, jumlah perempuan berkarya di negeri ini luar biasa besar. Tapi dukungan yang diberikan, baik dari lingkungan maupun kebijakan, seringkali tidak sepadan dengan kontribusi yang kita berikan. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk bekerja di luar rumah, faktor-faktor yang dihadapi masih akan tetap ada, bentuknya bisa macam-macam, dari mulai tradisi, norma, stereotip, bahkan hukum positif. Ada 104 negara di dunia ini punya undang-undang yang mencegah perempuan bekerja di pekerjaan tertentu. 18 negara bahkan mempunyai aturan yang memungkinkan suami mencegah istri-istri mereka bekerja. Secara global ada sekitar 2,7 miliar perempuan yang secara hukum dilarang memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Di Indonesia, jika dirata-rata, dari 100 orang perempuan yang masuk usia produktif, hanya sekitar 51-52 perempuan yang termasuk angkatan kerja. Bandingkan dengan laki-laki yang mencapai sekitar 83 orang. Kalaupun bekerja, perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki. Perempuan hanya mendapatkan gaji 77% dari apa yang diperoleh laki-laki. Kita perlu mendorong lebih banyak lagi kebijakan yang berpihak pada perempuan. Bukan sekedar untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman, tapi untuk mengembangkan potensi setiap orang. Bukan sekedar untuk mendapatkan uang, tetapi menjadi teladan. Bukan hanya mendukung perekonomian, tapi menjalankan hak asasi yang melekat di setiap orang. Ya, bukan hal yang mudah, karena tekanan muncul bukan hanya dari lingkungan sekitar bahkan terdekat, tapi juga dari keraguan dari dalam diri yang kerap membuat perempuan didera perasaan bersalah. Apapun karya yang kita lakukan di luar peran sebagai ibu, terkadang memunculkan kekhawatiran. Sudahkah saya menjadi ibu yang baik? Padahal ibu yang bekerja berapapun waktunya, jelas tetap ibu sepenuh waktu. Memang ada lebih banyak tantangan,
Tapi bukan berarti kita tidak bisa merasa bahagia ketika melakukan keduanya. Bahagia dan ibu bekerja adalah kata yang sejalan maknanya. Menjadi ibu dan terus berkarya adalah dua peran yang kita pilih untuk saling melengkapi, bukan saling menegasi. Perempuan tidak harus memilih, kita bisa mendapatkan keduanya. Kita layak dan berhak melakukan itu tanpa diliputi kekhawatiran akan celaan dari sekitar. Wajar jika tetap ada keraguan. Keputusan seorang perempuan biasanya didasari oleh pertimbangan yang lebih kompleks. Semakin kompleks situasinya, kian tidak merdeka seorang perempuan mengambil sikap. Saya mungkin punya kemerdekaan, Anda juga mungkin memilikinya, tapi dunia tidak hanya berputar di sekeliling kita. Ada dunia-dunia perempuan lain yang masih serba tertutup, serba mengekang, juga serba membatasi. Tugas perempuan yang diberkahi cukup kemerdekaan adalah mendorong perempuan lain untuk lebih berani menunjukkan sikap. Ciri perempuan kuat itu adalah yang percaya diri dan berani unjuk kemampuan. Kita adalah pekerja keras dimanapun kita berada dan berusaha, bahkan di lingkungan yang didominasi laki-laki. Tidak perlu didera kekhawatiran dan perasaan bersalah ketika kita berhasil menunjukkan karya. Saya percaya, jika setiap perempuan memiliki dosis kemerdekaan untuk berbuat, bertindak dan berkarya, maka dunia akan merasakan perubahan yang benar-benar nyata. Kita, masyarakat Indonesia, sudah pasti tidak asing lagi dengan beliau. Salah satu wanita inspiratif dari Indonesia yaitu Najwa Shihab. Mengapa beliau dianggap sudah memilih topik yang tepat? Karena materi pembicaraan yang dibawakannya bersifat aktual atau benar-benar terjadi, yaitu permasalahan di Indonesia yang sudah ada sejak lama dan belum terselesaikan sampai sekarang. Sehingga sudah sangat pasti materi tersebut bermanfaat bagi pendengar, yaitu masyarakat Indonesia. Beliau juga menguasai materi. Dapat kita lihat dari penyampaian pesannya yang singkat, padat, dan jelas. Sehingga dari penguasaan materi tersebut, beliau dapat menyampaikan tujuan dari pembicaraan tersebut tanpa bertele-tele. Selain itu, beliau juga memahami latar belakang pendengar, yaitu dapat kita lihat dari pemilihan kata yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia secara universal. Dari cara beliau memilih kata-kata yang mudah dipahami, hal tersebut menandakan bahwasannya beliau memiliki kemampuan linguistik yang tinggi. Kemudian, beliau juga memainkan ekspresi muka dan menggerakkan postur tubuh, yang menandakan bahwasannya beliau menjalin kontak dengan pendengar. Terakhir, beliau juga berpenampilan meyakinkan. Dapat kita lihat dari caranya memilih pakaian yang tetap sederhana namun berwibawa. Selain itu, kita dapat melihat dari tingkah laku dan pemilihan gaya bahasa, sehingga pendengar dapat lebih mudah untuk percaya kepada beliau. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.